Bismillahirrahmanirrahim. Sujudus syukri utawi iki iku sujud syukur. Sujudus syukri utawi iki iku sujud syukur. Sujudus syukri utawi sujud syukur. Sujudus syukri utawi sujud syukur. Sajadatun iku sujud. Sajadatun iku sujud. Tusanu kang disunahake apa sajadah? Tusanu kang disunahake apa sajadah? Kharijus sholati ing dalam jabane salat. Kharijus sholati ing dalam jabane salat. Faqat mangko bloko. Faqat mangko bloko indah hudud ni'matin ing dalam nalikane anyar tekane nikmat. Dalam nalikane anyar tekane nikmat. Awin difa'in niqmatin utawa katolake coba ngatolake coba auru yatimu betalan utawa ningali wong kang dicoba au asin utawa wong kang maksiat jadi sujud syukur adalah sujud yang disunahkan di luar sholat saja, berbeda dengan sujud sahwi yang hanya ada dalam sholat, dan berbeda juga dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Jadi ada yang khusus di dalam sholat yaitu sujud sahwi, ada yang khusus di luar sholat yaitu sujud syukur, ada yang bisa kedua-duanya. Jadi bisa di luar, bisa di dalam sholat, yaitu adalah sujud tilawah. Dan sujud syukur ini disunahkannya ketika mendapatkan nikmat. Jadi nikmat entah kamu harap-harapkan atau tidak, yang mesti tidak tahu pasti datangnya. Kok terima. Jadi kayak mengejutkan toh. Jadi ini disunahkan untuk sujud syukur. Awin difai nikmatin. Jadi atau tertolaknya mara bahaya. Ini juga disunahkan sujud syukur. Contoh jadi misal contoh ono wong loro gak mari-mari, ternyata sembuh. Nah, ini berarti sebuah nikmat kan. Karena kita tidak tahu pastinya. Jadi harap-harapan atau tidak, ternyata sembuh ya wes. Tapi ya ini termasuk disunahkan sujud syukur. Atau melahirkan sujud syukur. Soalnya dapat nikmat. Gak ngerti itu kapan tanggalnya, tapi kan diharapkan. Atau datangnya hujan setelah panjangnya kemarau, juga disunahkan sujud syukur. Atau jadi selanjutnya itu apa? Yang difa'in nikmatin, contohnya seperti selamat dari cobaan atau bahaya, koyok kecelakaan biasa selamat. Ini sujud syukur. Atau pas di lautan kapal udah tenggelam, dekne masih bisa selamat, sujud syukur. Auru yati mubtalan, melihat orang yang mendapatkan ujian, nah itu bodoh itu termasuk, atau dekne piye ya linglang edan apa piye. Jadi ya kita sujud syukur boleh disunahkan dalam ini juga. Atau kayak contoh fisiknya seseorang gak lengkap, atau ada yang tidak berfungsi, diwuto bisu, jadi kita disunahkan sujud syukur. Atau melihat orang yang maksiat, yang menampakkan kemaksiatannya, jadi sujud syukur. Jadi alhamdulillah kita itu masih tidak melakukan maksiat. Sholatun nafli utawi iki iku sholat sunnah. Sholatun nafli utawi iki iku sholat sunnah. An-naflu utawi sholat sunnah. An-naflu utawi sholat sunnah lugotan ing dalam cara bahasa. Dalam cara bahasa aziyadatu iku tambah. Aziyadatu iku tambah. Wasar dalam cara syariat. Masalah yang jalan syariat ma iku perkara tolabahu kan upreh ing ma
asyar'u apa syariat tolaban kelawan nuprih ghairu jazimin kang ora mantep tolaban kelawan nuprih ghairu jazimin kang ora mantep. Jadi nafal itu artinya tambah-tambah, ya bonus lah. Cara syariat artinya sholat sunnah adalah tuntutan dari syariat yang tidak terlalu tidak terlalu menuntut. Jadi anjuran yang tidak terlalu ditekankan lah ya, tidak terlalu ditekankan atau tidak terlalu kuat. Wa nawafilu sholati utai piro-piro sunai sholat, untuk sholat sunnah ya, utai piro-piro sholat sunnah kathiratun iku akeh, minha iku setengah sanging kathira, al-aid dani utawi sholat riyaya loro. Jadi setiap tahun pasti ada diselenggarakan sunnah ide wal kusufanilan gerhana loro, gerhana bulan gerhana matahari, wal istisqa ulan sholat nyuwun siram, jadi nyuwun njaluk udan itu istisqa. Wal witulan sholat witir, warwati bulan sholat sunnah rawatib, jadi yang sebelum dan sesudah sholat wajib. Wa tarawih bulan sholat tarawih, waduha sholat duha, wa tahiyatulan sholat sunnah tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu ilan sholat sunnah wudu, jadi setelah melakukan wudu sholat sunnah. Wa tatibu hadihi utawi ngeruntut utawi runtute ikilah sholat sunnah fil fadli dalam utamane iku katar tibia iku kaya runtute sholat sunnah fil dzikri dalam sesebutane jadi ini disebutkan secara urut sesuai urutan paling utama. Jadi mulai idani, kusufan, istisqa dan seterusnya. Sholatul idaini utai iki iku salat riyaya loro. Sholatul idaini utawi salat riyaya loro. Salat riyaya Idul Fitri rupane riyaya fitir. Wa idil adha lan sholat sunnah idil adha rakaatani kurang rakaat yukabbiru maca takbir sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang kawitan fil ula indam kawitan minhumah sanging rakaatani nadiban sunnah bainal istiftahi dalam antarane istiftah wa ta'awudilan maca ta'awud sab'an kelawan ping 7 jadi setelah membaca istiftah ya sebelum ta'awud disunahkan membaca takbir 7 kali. Jadi seandainya kok harus kebelanjut tekan ta'awud masih disunahkan, belum hilang kesunahannya. Tapi kalau sudah terlanjur membaca Fatihah baru tidak disunahkan lagi membaca
ta'awud. Jadi mulainya Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah atau Basmalah itu adalah ayatun min suratil Fatihah. Wa fi saniyatin dalam rakaat kang kaping pindho. Fisaniyatin dalam rakaat kang kaping pindho qabla ta'awudi dalam sadurunge ta'awuz. Himpun ya salaman. Bismillahirrahmanirrahim fi ihdahuma dalam salah sijine khutbah loro. Dalam salah sijine khutbah loro. Ya jadi kan kemarin apa hamdulillah. Jadi rukun khutbah adalah ada satu apa? Hamdulillah memuji Allah, terus membaca sholawat, lalu wasiat bittaqwa ya. Jadi ketiga ini itu harus ada pada dua khutbah. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua harus ada tiga ini. Nah, untuk rukun yang keempat ini yaitu ayatun mufhimatun, membaca ayat yang memahamkan. Nah, ini boleh ditempatkan pada salah satu dari keduanya. Tapi lebih utama ditempatkan atau dibaca pada khutbah yang pertama. Wa du'a'u lan donga lil mukminina maring pira-pira iman Jadi donga itu yang wajib itu adalah doa kepada orang-orang yang hadir. Jadi pas khutbah kan yang hadir kan orang yang sholat Jumat. Jadi ini yang wajib didoakan dulu. Bukan kok langsung mengkhususkan orang-orang yang tidak hadir pada majelis khutbah. Dan kalau hanya mendoakan sahabat bagaimana? Jadi kan ada Allah marda an sahabat an khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqq bi ya'dilun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini kalau hanya itu saja tidak cukup. Yang wajib pertama kali dalam doa lil mukminin adalah orang yang hadir. Baru orang yang tidak hadir. Baru ini boleh doa dengan sahabat, doa diberikan kepada sultan boleh. Jadi komposisi utamanya harus doa kepada yang hadir. Jadi 40 itu lah 40 jamaah. Fisaniyati dalam khutbah kang kaping pindho. Dalam khutbah kang kaping pindho. Ada untuk doa ilmu mukminin harus pada khutbah yang kedua. Jadi dulu itu pernah ada kiai besar, kalau nggak salah namanya itu Mbah Fakih Mas Kumambang. Jadi itu gurunya Mbah Zubair Sarang. Mbah Zubair itu ayahanda atau abai Mbah Maimun. Suatu saat pas khutbah itu lupa khutbah, jadi lupa rukun-rukunnya. Zaman semono itu ora ana buku khutbah, jadi apalan kabeh. Maksudnya kok ora apalan, jadi wis yo maju ya langsung ngoten. Jadi yang maju ya yang berani khutbah ya hanya orang-orang yang alim. Nah, pada suatu kesempatan Kiai Fakih Mas Kumambang itu lupa rukun-rukunnya. Kan dia jeneng kiai ya pinter sisan. Takon sing jamaah nang ngarep. Wah sampean wong ndi? NU apa Muhammadiyah? NU. NU ndak duwe kitab Sulamut Taufik nara Safinah Najah. Kita Safinah Najah. Safinatun Najah. Gede. Cepana sih. Ketika jebol kitab sik dadine ape? Buka bab khutbah rukun-rukune. Hal penting kalau tidak memenuhi rukun-rukun khutbah Jumat
maka ya nggak sah Jumatnya. Jadi ini sangat penting berkaitan dengan sholat Jum'ah. Jadi buka, oh paham? Ya wis khutbah. Karena kejadian itu beliau langsung membuat dua nazom khusus tentang apa jenenge rukun khutbah. Jadi mudah menghafalkan. Jadi meskipun wis alim mesti di kiai sekolah itu tetap mudah lupa. Jadi sering-seringlah mutolaah. Mbok ya kepeksa tetap mutolaah. Di ilmu itu seperti tanaman, ketika tidak disirami dengan mutolaah atau tidak diamalkan, ya kan kering dan mati. Apapun itu perlu dirawat. Mas kiai sepuh, mas kiai sekaundange kaya kono masih bisa lupa. Hasil sobron waro'an adaba dawim saharon tajidil amala. Jadi hasil hak hamdulillah. Gitu. Jadi disingkat dengan isyarat dari huruf pertama nih. Hasil hak hamdulillah. Hasil sabran sabar. Sabran sabar. Sot apa sot? Wasiat ya. Sot wasiat ya. Selawat. Sot selawat. Coba buka sih. Sot solawat, sot waroan, hasil soburan waroan, wau wasiat. Nah, hasil hak hamdulillah, soburan sot apa maksud aline solawat, waroan, wau wasiat, waroan adaba ayat, nah gitu ayat, terus dawim dal doa. Jadi wis urut itu hasil soburan waroan adaba. Jadi huruf pertama perkataannya ini adalah rukun khutbah tajdil amal. Jadi apa lah? Jadi pakai nadom, pakai lagu-lagu, gampang itu memang fitrah gampang apal no. Gampang apal. Hasil soburan waroan adaba dawim salon tajdil amal. Nah untuk nadom yang kedua wabi ihdatainil hamzu. Jadi pada salah satu dari dua khutbah al hamzu utai hamzah. Jadi boleh hamzah itu apa mau? Ayat mufhimah. Jadi ayat mufhimah ini boleh diletakkan pada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Wabi ihdatainil hamzu wabi ukhrat dalu. Jadi untuk khutbah yang terakhir adalah pakai dal. Dal artinya doa. Seperti itu. Wabi ma iku nek sing terusane iku rada lali ya akeh versine. Jadi wabi ma tajidu umala nombo. Sing mesti yang pertama mau ya. Hal sobe orang adaba dan misalnya tajidil amala wabi ihdadal hamzu wabi ukhrat dalu. Jadi ini pentingnya ngakali awake dhewe. Mari diciptakanlah beberapa nazom, banyak ada nazom imriti, nazom qaidus sorfi, nazom balaghah, nazom alfiyah, nazom fikih, zubat. Soalnya fitrah manusia itu mudah melupakan, kebaikan itu lali ya. Mesti perkara sing apik gampang dilalekno. Ilmu-ilmu apa meneh ya. Soalnya ruwet sulit. Jadi dibuat gampang, dibuat mudah dengan menghafal nazom dengan lagu-lagunya itu. Wa syurutuhuma utai pira-pira syarate khutbah loro. Wa syurutuhuma utai pira-pira syarate khutbah loro at-taharatu iku suci. At-taharatu iku suci anil hadatsaini sange hadas loro. Anil hadatsaini sange hadas loro. Wa ani najasati lan sange najis. Fil badani dalam badan wal makanilan panggonan. Ini syarat-syaratnya harus suci dari dua hadas, dari najis di tempat dan di tubuhnya. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wal qiyamulan qiyam ngadeg. Saya mampu berdiri. Wal julusulan lungguh. Wal julusulan lungguh bainahuma endam antane khutbah loro.
Jadi ini termasuk syarat-syaratnya. Mau syarat-syaratnya rukunnya di atas. Halo, ini syarat-syaratnya. Walwila ulan nuli-nuli. Walwila ulan nuli-nuli bainahuma indal antarane khutbah loro. Bainahuma indal antarane khutbah loro. Bainahuma la indal antarane khutbah loro. Bainahuma indal antarane khutbah loro. Wasolati lan solat. Jadi harus ada wila. Wila itu apa? Wila itu jeda yang tidak terlalu lama. Wila ini secara uruf tidak bisa ditentukan. Jadi bi Allah ya tulal fasul. Jadi tidak ada jeda atau pemisah waktu yang terlalu lama secara uruf. Uruf itu dilihat dari kebiasaan. Terus saya dianggap aja 5 menit gak terlalu lama kan. Tapi kalau 10 menit atau setengah jam kan terus rodok suwi. Lu apa nggih kok? Radang munggah-munggah. Radang munggah-munggah, radang salat-salat kan yo saono. Wa anta kuna ento ono apa khutbah wa anta kuna ento ono apa khutbah bil arabiyyati iku kelawan nganggo bahasa Arab. Iku kelawan nganggo bahasa Arab. Soalnya dulu itu khutbah itu pasti memakai bahasa Arab. Lah setelah Islam menyebar di daerah-daerah ajam, maksudnya selain Arab, terlebih lagi juga masuk ke Indonesia, yo memang banyak kontroversi. Ketika khutbah tidak pakai bahasa Arab bagaimana? Berarti ya oleh mengatakan boleh selama tidak terlalu lama dan rukun-rukun khutbahnya memakai bahasa Arab. Berarti alhamdulillah, sholawat, wasiat pakai bahasa Arab. Nah, jadi boleh pakai disisipkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi itu ya tetap kontroversi. Pengen mantep ya nggak bahasa Arab. Tapi cuman ketika memakai bahasa Arab banyak orang yang tidak tahu yang disampaikan. Tapi podo wae sih Mas aku. Jadi ketika bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya akeh sing turu. Oh, banyak yang tidur, gak dungokno. Tolak boleh, kayak turu pokoknya bangun. Jadi kalau pengen diperhatikan ya dari sananya dulu. Dari hati seorang pengkhotbah. Kalau lihat sejarah Nabi itu ketika khutbah itu seperti orang yang marah dan kayak orang marah lah ya. Jadi suaranya keras, orang marah itu ya suaranya keras dan lantang, jelas sih san. Saya kadang kan ono sing wong maca khutbah di lagu-lagu. Atau ora patek cetok, gak jelas kabeh. Kayak wong lemas, urung mangan apa piye. Jadi sedhuwurna aku ya ora tenanan, ora duwono. Tinggal turu wae. Seperti itu. Ya mohon semoga bermanfaat. Allah manfa'ana bil alam ta'ala wa alim nabi manfa'una. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.